Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam acara podcast Bintang KJS. Bincang tentang kesatuan junior high school. Di studio kita hari ini telah hadir seorang bintang tamu spesial, seorang artis, alumni, dan juga orang tua murid. Siapakah dia? Pasti penasaran kan? Oke, mari kita sambut Bunda Oki Agustina. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bunda Oki, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita selalu sehat nih ya. Ya, semoga selalu sehat ya, walaupun kondisi sekarang ini tetap harus jaga kesehatan. Betul Bunda ya. Nah, saya mau tanya nih Bunda, kesibukan Bunda apa nih sekarang? Kesibukan sekarang di entertain masih, terus MC masih, yang pasti ngurus 4 anak. Luar biasa nih ya. Jadi memang harus fokus ya. Fokus. Biar nggak harus bagi waktu sih sebenarnya. bagi waktu. Apalagi kan kalau kayak anak yang pertama sudah mulai syuting, yang kedua yang satu mau masuk SMP, satu masuk SMA, yang paling kecil SD. Jadi emang agak kebagi sih fokusnya. Kebagi, dan memang ini peran Bunda sangat penting sekali nih ya. Kalau kerepotan agak susah sendiri nantinya. Betul. Oke, bagaimana nih pandangan Bunda sendiri mengenai sekolah kesatuan secara umum dan SMP kesatuan secara khusus? Kalau sekolah kesatuan ini sebenarnya bukan sekolah asing buat saya ya, karena dari ini boleh dibilang sekolah turun temurun. Jadi dari mama, terus kakak, saya sampai ke anak-anak sekolah kesatuan gitu. Biasanya seperti itu ya, nurun-nurun biasanya. Nurun ya. Jadi memang kenapa saya masukin ke sini ya salah satunya itu juga karena memang saya alumni, mama alumni, dan kita juga tahu kualitas sekolah kesatuan itu seperti apa gitu. Kalau untuk SMP sendiri mungkin Bunda apa ya daya tarik mungkin kalau untuk dari Bunda sendiri? SMP kesatuan itu ya itu karena mungkin dari dulunya saya terus kakak saya Kisha di kesatuan. Di sini tuh guru-gurunya juga baik-baik, maksudnya ngajarnya tuh enak gitu. Jadi ke anak murid itu tidak menekankan kamu harus kadang maaf nih ya. Kadang ada guru yang terlalu menekan anak muridnya gitu, tapi kalau di kesatuan enggak gitu. Saya sama guru-guru juga kita bisa sharing, bisa open kalau memang ada masalah di anak. Biasa guru lebih ngasih tahu lah ke kita gitu. Jadi kita bisa lebih sharing, lebih ngobrol gitu. Jadi guru-gurunya enak sih. Jadi komunikasi antara orang tua dan komunikasinya guru juga harus penting ya. Penting, ini masukan gitu. juga buat kami sebagai guru untuk lebih baik ke depannya gitu. Betul, karena kan banyak yang guru tuh anak-anak stres di sekolah gitu loh, karena tuntutan iya guru kita tuh harus begini harus begitu. Tapi kalau di kesatuan tuh bisa diomongin gitu. Misalnya kalau anak ada merasa kok aku begini ya, kita bisa ngobrol gitu. Jadi tidak maaf gitu. Jadi tidak guru tuh selalu merasa benar atau kita orang tua yang merasa benar gitu. Jadi bisa lebih open lah. Lebih tepatnya sih sama-sama belajar ya. Sama-sama gitu. Betul. Oke, terima kasih nih Bunda nih. Pertanyaan berikutnya mungkin ya, apa nih yang menjadi pertimbangan Bunda untuk menyekolahkan anak di SMP Kesatuan selain tadi turun-temurun, ya faktor keluarga yang memang sangat penting sih biasanya. Apa nih? Itu kira-kira? tadi, jadi komunikasinya juga enak sih. Komunikasi gitu. ya. Karena memang ya mulai dibilang sih gurunya aku dulu dengan guru anakku sekarang sama gitu. Masih ada yang sama kan. Jadi lebih enak sih. Dan memang beda masa, beda juga ya ininya. Iya, pasti beda. Betul. Jadi bisa saling sharing experience ya. Betul. Oke nih. Bunda, bagaimana nih Bunda membagi waktu antara kesibukan sebagai artis dan peran sebagai seorang ibu? Ini menurut saya cukup butuh kekuatan besar dari seorang ibu pastinya, karena ada 2 pekerjaan yang memang satunya kesibukan di luar dan satunya di keluarga. Nah itu boleh dibilang sih memang benar-benar ini ya, karena kalau misalnya biasanya sih saya lebih kalau ngambil kegiatan itu di waktu yang memang anak tidak terlalu memerlukan saya. Maksudnya tidak memerlukan gini. Bisa mandiri gitu ya maksudnya? Maksudnya jadi kalau misalnya kayak sekarang ini nih, di saat anak lagi ujian, lagi PAT,
aku nggak ngambil kerjaan, jadi aku memang fokusin untuk mereka, untuk nemenin. Dan apalagi kalau kayak Miro itu kan dia baru kelas 1 SD, jadi memang aku fokus untuk dampingin gitu. Jadi anak berasa banget dipantau ya kan, Jadi, dikasih motivasi juga dari betul. orang tua. Jadi apalagi namanya sekolah online kan dia beda dengan sekolah offline. Kalau sekolah offline mungkin ada dia bingung di sekolah, dia bisa nanya sama gurunya. Betul. Sedangkan kalau sekolah online kan dia otomatis akan bertanya sama orang tuanya. Nah, apakah anak-anak Bunda ini dituntut juga untuk jadi artis ke depannya? Saya nggak pernah nuntut. Nah, itu dia. Jadi bebas ya, maksudnya. Jadi kalau anak itu saya sih bebasin mereka. Kamu mau jadi apa? Yang penting positif dan tidak merugikan orang lain gitu. Jadi kayak contohnya aja kayak Kisha itu memang dari kecil itu kan dia memang sudah nyanyi. Jadi itu pun saya lihat dulu gitu. Oh, anak ini bisa nyanyi. Lalu ya udah kita sebagai orang tua hanya mensupport, memfasilitasi. Jadi ya itu. Jadi kalau mau jadi apa ya itu terserah mereka nantinya. Betul. Gitu. Kita sebagai orang tua juga kalau menuntut kasihan anaknya ya. Nah betul, kita kan orang tua ini. hanya, ya itu saya bilang orang tua itu hanya mendukung, memfasilitasi. Memang kalau memang anak ini punya bakat, kita dukung bakatnya dia. Jangan jadikan anak seperti kita. Maksudnya seperti yang kita mau gitu kan. Benar. Karena kalau kita memaksakan seorang anak, kamu harus jadi ini, bisa jadi dokter. Belum tentu dokter itu passionnya dia. Betul, panggilannya dia. Nah, belum tentu dokter ini adalah gimana ya? Kayak contoh aja nih, anak aku nih yang kecil itu dia mungkin untuk mata pelajaran lain kurang. Tapi saya lihat, saya tidak bisa memaksakan dia harus bisa ini. Nah, ternyata dia di matematika dia lebih pintar. Oh, berarti anak ini bakatnya ada itu situnya ya, untuk hitung-menghitung oke gitu. Jadi kalau saya pribadi saya nggak mau kamu harus jadi ini ya, jadi itu. Luar biasa nih Bunda, jadi sungguh menginspirasi ya. Jadi cara mendidik anak dari segi profesi yang double begini ya, bener luar biasa nih. Nah, Bunda ada lagi nih, bagaimanakah cara Bunda untuk mengarahkan bakat minat anak-anak nih? Jadi mengarahkannya tuh tadi selain memberikan kebebasan, ada tips lain itu untuk Bunda mengarahkannya gimana gitu? Nah, ya anak itu kan dilihat bakatnya dulu ya. Betul. Pak. Dilihat bakatnya, misalnya kayak anakku Syakina nih yang sekolah di kesatuan, SMP kesatuan, dia itu memang bakatnya nyanyi. Gitu. Kelihatan ya. Ya, bakatnya memang dia nyanyi, dia bisa bikin lagu. Kebetulan kan dia baru keluar single juga kemarin tuh. Betul. Jadi di situ saya ya udah, kamu mau nyanyi, mau nulis, saya udah konsen di situ dulu. Saya bilang gitu, jangan kamu tiba-tiba nanti pengen main sinetron lah atau apa, jangan gitu. Jadi fokusin dulu. Ya udah, saya sebagai orang tua, kamu mau nyanyi, mau rekaman, kita bantu, kita dukung gitu. Ini berarti kalau kalau tadi Syakina sudah mengeluarkan single, berarti dari segi Syakina sendiri apakah sudah puas gitu menurut Bunda? Untuk kedepannya apakah masih mau mencoba yang lain? Sekarang ini sih dia memang lagi saya suruh fokus dulu. Kalau memang nyanyi gitu. Jadi nggak kebagi, kalau kayak kakaknya kan nyanyi juga. Iya. Cuman kalau sekarang kan multi talent ya kakaknya. Iya, cuma kalau sekarang saya bilang udah fokus dulu nyanyi, kamu punya bakat bikin lagu, bikin lagu yang banyak gitu. Ditekuni ya. Ditekuni dulu gitu. Oke. Berikutnya nih Bunda, apa yang menjadi harapan Bunda ke depannya untuk anak-anak yang saat ini sudah mulai mengikuti jejak orang tuanya? Jadi harapan Bunda ke depannya itu pasti kan lebih tinggi dari orang tua ya, tapi maksudnya dari Bunda sendiri mungkin punya pandangan lain untuk ini. Kalau saya pribadi, dari semua kegiatan anak-anak, saya selalu pentingin sekolah sih nomor 1. Betul. Gitu. Walaupun sekarang kakaknya mau agak keteteran, tapi saya tetap bilang, kamu mau nyanyi, mau apa, itu adalah profesi atau itu kamu yang bakat yang bisa kamu keluarin. Tapi pendidikan itu penting gitu, karena dari pendidikan itu kamu misalnya jadi lulus, jadi sarjana atau apa, itu bisa ke arah yang lain gitu. Hidup ya. Modal hidup. Cuma kan balik lagi, kalau semua itu kan saya juga nggak bisa maksain kamu harus jadi sarjana ya, kamu harus gini. Kalau memang dia sudah minatnya di bidang yang bukan pendidikan atau bukan yang sekolah gitu ya kalau selama itu positif, kamu bisa jalanin benar, ya itu intinya tidak merugikan orang lain, ya silakan gitu. Karena kalau artis ini kan ada masanya ya. Ada masanya, nah, jadi betul. pendidikan itu kalau memang sudah ada modalnya, itu bisa kembali bisa nanti dijadikan. Mungkin nanti setelah misalnya kamu udah tidak di entertain lagi, bisa ngikutin jejak ayahnya kan. Betul. Untuk ke pemerintahan betul gitu. Banget nih. Nah, mungkin ini terakhir nih Bunda nih, tips yang bisa di-share dari Bunda kepada teman-teman juga nih,
gimana ya, semakin banyak keinginan anak-anak kan berarti semakin sulit juga nih orang tua untuk memfokuskan. Nah ini bantuan dari papanya juga, dari Bunda sendiri komunikasinya seperti apa gitu? Maksudnya gimana? Jadi tipsnya untuk mengembangkan bakat ke anak nih, jadi anak ini kan punya bakat nih. Nah jadi komunikasi kedua orang tua biar anak nangkapnya tuh, oh ini maunya mamaku, ini maunya papaku, dan ini bakatku. Jadi aku bisa memaksimalkan kemampuan aku gitu. Nah, balik lagi kalau aku pribadi memang aku selalu tanya ke anak-anak gitu, kamu maunya apa sih gitu? Kamu mau itu kita nggak bisa maksain sih. Katakanlah ibunya pengen anaknya jadi artis, bapaknya nggak suka nih, pengennya olahraga misalnya kayak gitu. Sedangkan si anak sendiri bidangnya bukan di kedua itu gitu ya. Kita kan nggak bisa maksa. Tiba-tiba kalau misalnya dia jadi artis tapi dia nggak suka juga nggak, kan pasti tertekan anaknya. Betul. Gitu. Mau jadi olahragawan tidak. Jadi kalau aku pribadi sih aku lebih tanya ke anak-anak ya gitu. Kamu jadi ada waktu khusus ya sebenarnya untuk kumpul bicara dengan anak-anak itu ada nggak? Ada pasti. Ada, ya? Kayak misalnya sama anak-anak aku selalu tanya gitu. Kayak anakku nanti nih yang mau masuk SMP Kesatuan. Kebetulan memang satu itu agak beda gitu. Oh, beda ya. Jadi kalau kakaknya seneng syuting, di entertain, kalau ini nggak mau. Gitu. Kadang aku suka iseng, udah kakak kamu syuting aja, kamu kan cantik, kamu mau bisa acting gitu. Nggak mau gitu. Ya kita nggak bisa paksa, karena kalau misalnya kita paksain kamu, ayo kamu syuting, kamu cantik, kamu bisa punya bakat, maksudnya kamu bisa acting, kamu apa? Tapi dari anaknya sendiri kan tidak, jiwanya tidak ke situ. Yang ada nanti malah mereka akan tertekan gitu. Belum ada trigger kali ya dari dia juga untuk kesana kali ya. Belum, kayak memang nggak mau masih sih. Menikmati itu masa aku kayak gini aja gitu. Jadi ya sebenarnya ya itu sih, peran orang tua memang penting untuk membebaskan anaknya. Maaf, bukan membebaskan dalam arti serah anak mau ngapain gitu, membebaskan keinginan anaknya. Jadi kita sama orang tua ya hanya memantau, memfasilitasi. Kalau memang kelihatannya tidak, wah ini kayaknya nggak, ini nih kamu nggak bagus di sini ya, kita mengasih tahu aja dengan baik gitu. Oke. Luar biasa nih jawaban dari Bunda Oki Augustina. Terima kasih Bunda Oki. Terima kasih. Waktunya udah hadir di studio podcast Bintang Kesatuan Junior High School. Semoga kedepannya Bunda selalu sehat. Amin. Anak-anak juga semakin berprestasi. Amin. Semoga cepat sekolah juga. Iya. Pastinya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya.